semacam batu dakon. Ternyata ini bukan permainan magis dan religius. Lah, pemirsa, saat ini kita berada di lereng timur dari Gunung Penanggungan, sebuah gunung yang terbentuk secara alami dalam bentuk sebuah mandala. Satu puncak di tengah yang merupakan puncak Gunung Penanggungan, kemudian diapit 4 bukit di keempat penjuru arah mata angin. Sehingga Gunung Penanggungan ini disebut juga Pancawali Krama, Gunung Suci atau Pawitra yang artinya suci. Sejak masa Rakai Watu Kuro Dia Balitung sudah ditetapkan sebagai sebuah bangunan suci di Tulangan. Kemudian tahun 910 Masehi. Kemudian Prasasti Cunggrang tahun 929 yang dikeluarkan oleh Mpu Sindok juga memperingati tentang Sang Hyang Pancuran I Pawitra dan Sang Hyang Asrama Patapan I Pawitra. Banyak sekali kemudian situs-situs di Gunung Pawitra, terutama pada masa kerajaan Majapahit, semarak pembangunan candi-candi, punden berundak-undak, gua-gua pertapaan, altar-altar pemujaan, dan struktur punden berundak-undak cukup banyak sekali, terutama di lereng sebelah utara dan di lereng sebelah barat. Namun memang di lereng sebelah timur ini tidak banyak kemudian bagian kaki Burloka, bagian tengah Buarloka maupun bagian puncak Suarloka itu tidak banyak. Namun sangat monumental adalah sumber tetek ya, sumber tetek di Gempol Pasuruan, termasuk adalah Gapuro Lanang dan Gapuro Watok, jejak asrama I Pawitra. Namun area sekitarnya memang coba kita kemudian explore gitu ya. Salah satunya di pemakaman umum ini. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Ternyata di dalam makam ini selain boulder-boulder atau kemudian apa namanya batu-batu gondol yang cukup banyak ya di area ini juga ada semacam batu bata kuno. Jadi kita lihat ada sebagian yang masih tertutup ini adalah fragmen batu bata kuno, ternyata era kerajaan Majapahit karena ketebalannya itu sekitar 3 sampai 4 cm ya. Kita kembalikan lagi karena ini berupa fragmen yang terserak gitu ya. Ini adalah salah satu fragmen batu bata kuno. Jadi batu bata kunonya sudah kita temukan. Nah, sekarang coba kita kemudian menelisik jejak-jejak di area ini, jejak-jejak magis dan sakral. Sebagian kemudian para sejarawan mengidentifikasi sebagai sebuah situs prasejarah Neolitik megalitik. Ada juga yang kemudian merupakan situs kabuyutan, yaitu situs kuno megalitik yang terus dilestarikan pada masa kerajaan-kerajaan kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit. Coba kita telusuri. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, jadi di sini kita akan mendapati sebuah jejak-jejak yang sangat-sangat monumental ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawono langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Ternyata di lokasi ini ada jejak-jejak yang paling magis di dunia ya. Coba kita lihat dan kita saksikan, mungkin kamera bisa mengezoom. Ini adalah lumpang batu persajian, lumpang batu berukuran kecil. Ini merupakan jejak-jejak persajian ya. Dan di sini juga ada semacam batu dakon. Ternyata ini bukan permainan dakon diduga. Ini merupakan batu yang memiliki makna magis dan religius ya, memiliki makna magis dan sakral. Diduga batu dakon seperti ini bisa juga peninggalan masyarakat prasejarah, terus dilestarikan pada masa Hindu-Buddha atau masyarakat kuno gitu ya. Dan fungsi batu dakon sendiri ini ya cukup banyak ini ya batu dakonnya. Jika kita hitung banyak sekali, ada yang lubang, kemudian ada yang bagian mengalir ke sana ya, merembet ke sana. Ada yang tersusun dari beberapa baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 7 baris ya, ini 7 kali 7 baris. Dan ada juga yang menyebar, menyeluruh di seluruh permukaan batu-batu dakon ini ya. Batu dakon sendiri dalam masyarakat prasejarah maupun masyarakat kuno, para peneliti sampai saat ini ada memang beberapa perbedaan pendapat. Namun secara garis besar batu dakon ini memiliki fungsi yaitu peringatan. Yang pertama adalah peringatan, yang kedua persajian. Nah, persajian. Yang ketiga adalah lambang tempat duduk arwah leluhur. Jadi tempat duduk arwah leluhur. Dan yang keempat adalah tempat bermusyawarah para tetua desa. Yang kemudian yang kelima adalah tempat pengorbanan. Jadi
bisa juga merupakan semacam batu pengorbanan ya, batu peringatan, termasuk dan yang terakhir adalah batu kesuburan serta titi mongso. Titi mongso artinya adalah jadi tetesan air hujan untuk pertama kalinya yang memenuhi batu dakon yang kemudian tidak kering, maka kemudian para petani sudah berani untuk memulai menanam padi, sehingga kemudian batu dakon ini juga erat kaitannya dengan masyarakat agraris ya. Nah, di sini juga ada beberapa fragmen arca, terutama di sini ini ada fragmen pipisan batu ya, batu gandek, kemungkinan arca-arca ini, dan ini arca apa sangat sangat langka sekali ya, dan terutama yang sangat magis ini. Nah ini, jadi mungkin kamera bisa didekatkan dan kita akan mendapati sebuah gentong batu yang sangat besar dan sangat bulat gitu ya. Apakah ada inskripsi? Coba kita cari inskripsi yang ada di sekitar permukaan gentong batu ini. Ternyata tidak ada. Dan jika kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa memejamkan mata sebentar. Ya, hati-hati teman-teman ya. Mungkin ada ular naga yang keluar dari sini atau ada pertapa kecil ya. Lah, ternyata gentong batu ternyata seperti ini. Persis seperti gentong batu yang ada di Desa Sendang Trawas. Persis dari segi ukuran, bentuknya maupun bibirnya ya. Persis seperti gentong batu yang ada di Trawas. Tapi ini gentong batu yang ada di Gempol, Pasuruan ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Gentong batu di sini kemungkinan juga untuk menyimpan semacam air suci gitu ya. Atau juga untuk menyimpan padi sebagai kemudian pemujaan Dewi Sri gitu ya pada masa lalu. Atau juga mungkin untuk menyimpan benda-benda yang lainnya ya, semacam harta benda yang berhubungan dengan persajian juga, peringatan juga, atau kemudian lambang-lambang arwah nenek moyang gitu ya, karena ini merupakan tinggalan budaya yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya tinggalan-tinggalan seperti ini gitu ya, wajib kita lestarikan. Saat ini memang ada pagar jeruji besi, dan memang ini cukup besar gentong batu, tidak bisa diangkat oleh 2 orang atau 3 orang. Bahkan batu dakon di sini ini sangat luar biasa sekali, sangat indah, sangat besar ya, dan sesuatu yang tinggalan yang memang erat kaitannya dengan peradaban masa lalu. Karena kita merupakan bagian dari mata rantai generasi terdahulu, leluhur kita dalam membangun masyarakat. Jadi jangan anggap bahwasanya ini hanya sebuah pemujaan yang erat kaitannya dengan kesirikan atau kemusyrikan, tapi ini adalah pola sejarah tentang kehidupan religi, tentang kehidupan agraris pada masa prasejarah, pada masa kuno, yaitu bagaimana kemudian peranan para agamawan, peranan para penguasa, peranan para masyarakat petani dalam kemudian menjaga masyarakat, menjaga tanamannya, serta kemudian pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan waktu itu ya, tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana kemudian Tuhan, manusia, dan alam harus kemudian satu kesatuan ya dalam sebuah tata krama dan religi. Jadi ini sesuatu yang merupakan bagian dari peradaban. Tidak ada satupun hewan yang mampu membuat seperti ini, dan tidak ada satupun selain manusia yang memiliki akal budi membuat seperti ini. Hanya manusialah yang bisa membuat peradaban seperti ini, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, kemaslahatan-kemaslahatan, persatuan dan gotong royong ini merupakan ciri khas dari leluhur kita. Sehingga kemudian banyak hal yang kita bisa pelajari, kita bisa kaji pola-pola pengalaman tentang orang-orang di masa lalu. Orang-orang di masa lalu sukses dalam menata masyarakat yang sangat luas, menata keluarganya, menata masyarakatnya, mengayumi seluruh Nusantara dengan masyarakat yang terpisah-pisah pulau-pulau ini, namun seringkali bersatu, baik itu di bawah kemaharajan Funan, Sriwijaya, Sailendra, Majapahit, dan ini sebuah prestasi yang gilang gemilang. Bahkan masyarakat ini pernah mengusir bangsa-bangsa asing yang hendak kemudian berusaha mengobrak-abrik negeri kita, seperti serbuan pasukan Mongol. Ketika pasukan Mongol merajalela dan menguasai dunia, maka di Jawa pasukan Mongol itu benar-benar hancur dan lebur. Sebagai pengalaman juga ketika Sriwijaya dan Jawa ini berpisah di abad ke-10, maka ternyata Sriwijaya dengan 12 kotanya dihancurkan oleh Rajendra Chola dari kerajaan Chola India Selatan. Ini sebuah pengalaman. Artinya jika Nusantara ini tercerai-berai, kemudian tidak bersatu, ternyata orang atau negara-negara luar mudah untuk menguasainya. Tetapi jika Nusantara ini bersatu padu dengan ikatan yang sangat kuat, jangankan negara asing, alien pun dari luar angkasa tidak akan pernah bisa menaklukkan negeri ini. Semoga bermanfaat.